Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi ya teman-teman pembelajaran mengenai Python. Saya yakin nih semua persiapannya udah selesai, semua install ya, udah beres ya. Jadi softwarenya udah ada, kalau mau yang IDE yang udah keren udah punya gitu ya. Nah, kalau tidak, kalau masih punya idle, oke, nggak apa-apa, kita lanjut ya. Kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana menulis program, kemudian mengatur dan mewarnai tampilan keluaran gitu kan. Jadi tetap selalu ya, salam semangat belajar bersama saya Mutia Fonisa gitu. Oke, kita udah tahu ya bahwasanya Python itu adalah sejenis bahasa pemrograman yang diproses melalui interpreter ya. Jadi maksudnya interpreter ini gimana? Jadi setelah program itu dibuat ya, kita menulis perintah pada kode program yang ada ya. Jadi dia akan secara langsung dieksekusi gitu. Mungkin ada bagi sebagian teman-teman yang sudah bermain dengan program Pascal contohnya gitu ya. Jadi kalau Pascal itu kita butuh compile dulu, baru nanti kita run gitu kan. Sedangkan kalau Python ya dia tipenya interpreter gitu, kita klik run maka itu hasilnya akan dieksekusi gitu ya. Bagaimana contoh daripada perintah program Python ya, seperti ini ya. Kita bisa tulis print kalau kita ingin mengeluarkan sebuah kalimat ya. Misalnya ini selamat belajar Python gitu kan. Nah, kode ini yang satu baris ini menyatakan adalah pernyataan atau statement gitu. Jadi apa itu pernyataan atau statement? Itu adalah instruksi ya atau kalimat perintah ya. Jadi pada komputer kita perintahkan untuk nih eksekusi nih. Jadi itulah baris yang dinyatakan dengan statement atau perintah gitu. Oke. Lalu gimana kita menulisnya? Nah, untuk menulis kita harus memperhatikan beberapa hal gitu ya. Pertama itu adalah case sensitif. Jadi Python ini sensitif terhadap huruf besar dan kecil. Jadi teman-teman harap berhati-hati ya kalau seandainya di atas dibuat pengenal ada identifiernya namanya beda, hurufnya besar, di bawahnya kecil, nah itu dia nggak bisa di-tag nanti ya. Karena itu maka gitu ya. Maka disarankan untuk membuat huruf kecil saja semua nama yang kita buat identifiernya nanti gitu. Kemudian perlu juga kita perhatikan yang kedua adalah indentasi. Indentasi ini kalau kita maknakan secara sederhana spasi ya, atau menjorok ke dalam kalau kita menulis gitu kan. Bagi Python ini penting karena ini cukup membantu kita dalam membaca ya, atau nanti pada waktu interpreter merunning ya. Nah, itu membantu kita dalam melihat ya kebenaran penulisan program kita, terutama pada saat kita bekerja pada pilihan contohnya ya, pengulangan atau pada fungsi gitu ya. Nah, itu kan perlu dikelompok-kelompokkan gitu ya. Nah, itu pada Python ada aturannya. Kemudian ada istilahnya identifier. Nah, identifier ini namanya pengenal ya kalau bahasa kita. Kalau tiap-tiap kita diberi nama, nanti kalau apa yang kita tulis variabel misalnya gitu ya, harus kita beri nama gitu pada script program kita. Lalu jika kita menulis literal string gitu ya, seperti contoh yang tadi saya selamat belajar Python. Nah, itu kan diawali dengan 2 kutip ya, di awalnya. Atau 1 juga bisa, itu akan didetect ya dan oke dibaca oleh Python. Dan teman-teman bisa perhatikan ya, kalau pada Python kita akan mempunyai file dengan ekstensi itu adalah .p seperti ini ya. Nah, itu menunjukkan bahwasannya script program kita ini adalah script Python. Nah, ini hal-hal yang perlu diingat terlebih dahulu agar meminimalisir kesalahan kita pada saat menulis script program atau kode pemrograman kita begitu. Lalu setelah kita tulis, terkadang kan kita ingin mengatur ya tampilannya agar lebih bagus atau bagaimana gitu ya. Ada beberapa tools yang ada pada Python yang dikenal dengan karakter escape. Nah, karakter escape ini ada backslash ya, backslash itu punya makna khusus ya. Jadi dia ini kan digunakan pada string ya. Oleh karena itulah disebut dengan disebut dengan escape karakter atau karakter escape tersebut. Maknanya sebenarnya apa? Jadi setelah tanda backslash ini gitu ya,
itu menyatakan bahwasannya, nah dia notice nih, ini setelah tanda ini nih beda makna nih gitu ya. Kalau awalnya kita ingin cetak gitu kan, cetak ini gitu kan, dikasih backslash, nah ini beda makna nih setelah ini, itulah kira-kira ya maknanya gitu. Nah ini ada beberapa ya karakter escape yang ada ya seperti ini. Kalau kita ingin nulis backslash di dalam pernyataan kita harus membuat dia double, kalau enggak dia enggak baca nantinya gitu ya. Kemudian tanda petik, kalau kita ingin tulis tanda petik satu itu bisa diawali dengan backslash terlebih dahulu juga gitu. Kalau tidak dia command error nanti pada program kita. Atau ada juga bisa disiasati. Kalau awalnya kita pakai 2 kutip, di tengah-tengahnya pakai 1 kutip, nah itu sebenarnya bisa di-tag juga pada pembacaan program. Ini backslash B ya, backspace, kemudian ini escape, kemudian ini null. Nah ini yang paling sering nih dipakai ya, backslash N. Nah jadi ini kalau backslash N dia nanti ada baris baru gitu. Kemudian kalau bikin tab vertikal ya kita pakai backslash V. Nah, backslash T juga cukup familiar ya. Ini untuk tab horizontal. Nanti kita coba praktekkan nanti pada program. Jadi teman-teman bisa lihat lah. Kalau ingin melihat bagaimana daftar karakter escape, ya bisa balik ke sini gitu. Dan setelah itu juga ada yang namanya parameter N. Kalau parameter N ini dia menyambungkan. Kalau kita tulis di bawah nanti dia sambungkan gitu sederhananya. Lalu print, ini ada parameter sep ya, yang ini. Ini menunjukkan nanti pemisah ya. Jadi kalau kita buat kata ya, dia dipisahkan per kata itu sesuai dengan apa yang kita tulis di dalam tanda petik ini pada parameter sep tersebut. Ya ini sebenarnya sep itu singkatan separator ya. Kalau menurut saya dilihat dari pemahaman penggunaan code program tersebut. Lalu, nah ini mungkin yang kalau main-main program gitu ya. Bagaimana mewarnai tampilan keluaran. Jadi tadi kita udah tahu ya, ada escape karakter. Jadi ada beberapa lainnya yang mempunyai di sini fungsi spesifik yang dikenal dengan istilah itu adalah escape code. Contohnya ini yang kita gunakan untuk mewarnai keluaran ya. Jadi kita punya backslash, nah 0033 gini, masukkan di dalam ini kodenya ya. Masukkan dalam ini kodenya seperti ini ya, 1, kemudian 36, kemudian 40. Ini bisa teman-teman perhatikan di sini nantinya. Ya, ini warna teks ya. Kemudian ini kodenya. Kalau teman-teman mau style teksnya ya ini, kemudian ambil kode yang di sini. Kalau mau warna latar yang mana gitu ya, bisa ambil kodenya di sini. Kita akan cobakan pada program. Mari ke program. Oke, pertama menulis ya. Kalau yang pakai Visual Studio Code ya, bisa buat di sini print. Oke, di sini print. Nah ini udah salah dia nanti nih, dia akan notice, dia biasanya dia akan memerah nih karena kita gunakan print itu kecil gitu ya. Nah print, oke. Nah ini bagusnya kalau kita pakai yang IDE bagus ya. Jadi kalau saya tulis gini, teman-teman bisa perhatikan ya, dia warnanya berubah di sini ya. Nah coba saya buat huruf kecil gitu ya. Print di sini. Kita buatnya, jangan lupa tanda kutip itu udah langsung gandengan dia. Jadi algoritma dan pemrograman. Nah gini ya. Nah nulis script seperti ini ya, ini berarti string ya, kita buat ya, kita running. Oke, maka ini hasil keluaran kita ya, kita punya algoritma dan pemrograman setelah kita running. Jadi kita klik ini maka keluar algoritma dan pemrograman. Kita bisa tulis lagi ya. Nah, kalau teman-teman menulis angka ya, lalu diberi tanda seperti ini ya, maka berarti ini nanti dia akan merupakan command daripada string ya. Nah, algoritma kemudian 100. Kalau seandainya kita buat seperti ini gitu ya, kita punya X sama dengan 100, kemudian kita print di sini X gitu ya. Nah, ini menunjukkan kita bekerja dalam, nah ini beda ya, yang di atas ini string ya. Kalau kita nanti belajar tipe data ya, kita akan lihat tipe datanya ini berbeda, ini integer gitu ya, karena nggak berkoma gitu kan. Nah itu cara menulis secara sederhana gitu ya. Nah tadi kita perhatikan adanya operator ya, maaf bukan operator ya, karakter escape karakter maksudnya. Maka kita bisa tulis ya, di sini misalnya kita tulis print ya, saya mau beberapa sini saya buat fisika dasar misalnya gitu ya.
fisika dasar, kemudian saya pakai backslash n di sini, kemudian fisika komputasi, oke. Nah, ini saya coba run. Oke. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, di sini kan fisika dasar dengan fisika komputasi ini kan dia beda ya. Nah, lain kalau saya nggak pakai backslash n di sini, maka dia akan nyambung gitu ya. Dia akan nyambung seperti ini. Ya, maka dia akan nyambung. Ya, seperti ini. Gitu ya. Jadi dia nyambung. Begini hasilnya. Itu kalau backslash n. Kalau kita buat tab ya, kalau buat tab maka dia akan memberi jarak ya. Dia akan memberi jarak dari yang satu dengan yang lainnya. Kalau kita punya backslash t misalnya gitu ya. Oke, ini kalau kita pakai backslash t, nah ini akan ada jarak dari fisika dasar dengan fisika komputasi, itu ada tabnya. Maka dia akan berjarak di sana. Gitu ya. Atau kalau mau ngatur nama misalnya ya kan, nama kemudian nomor induk mahasiswa gitu ya. Nah, itu juga bisa ya. Kalau secara sederhana, kalau untuk melihat bagaimana penggunaan backslash t tersebut gitu. Nah, kita bisa coba banyak chord di sini. Misalnya gitu ya. Kita punya X sama dengan, saya tulis gini karena kita belum belajar input ya. Nanti ada juga istilahnya kita memasukkan dari keyboard gitu ya. Nah, jadi kita masukkan berapa yang kita inginkan. Nah, itu bedanya nanti. Nah, ini kita juga bisa misalnya print. Nah, kita ingin memperlihatkan apa yang ditambah apa. Misalnya kita punya X ditambah Y sama dengan. Nah, hasilnya di sebelah berarti kita bisa buat X tambah Y di sini. Atau kita bisa deklarasikan atau kita buat hasil penjumlahannya dulu di atas. Itu sama aja gitu ya. Maka kita bisa running dia di sini. Ya, bisa kelihatan ya. Ini X tambah Y, ini dicetak ya, dicetak. Nah, string dia di sini. Kemudian X tambah Y di sini jadinya 8. Atau teman-teman mau praktis dulu dibuat di sini Z sama dengan 3, kemudian ditambah X ditambah Y gitu ya. Maka di sini bisa buat Z gitu, buat Z. Nah, tinggal di running. Yang perlu diperhatikan di sini apa? Yaitu adalah bagaimana kita mencetak di sini, mencetak stringnya, ya kan? Kemudian ini hasil berupa nilai gitu ya. Baik itu kita punya nilai integer ataupun nanti kita punya nilai real seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita memanfaatkan parameter n misalnya ya, parameter n. Sebagai contoh saya bisa print di sini ya. Ini enaknya ya, kita nggak perlu banyak declare kalau pada Python. Ini saya pakai kutip satu aja, dia aman-aman saja ya. Saya buat algoritma ya, sering algoritma karena memang kebetulan ya saya ngajar algoritma dan pemrograman. Kemudian di sini kita buat n, oke. N sama dengan oke, ini oke nih ya. Lagi putih berarti dia oke. Nah, ini enak ya, Visual Studio Code yang saya punya. Kemudian kita buat print di sini algoritma dan pemrograman. Coba teman-teman lihat, kita running ya. Oke, ini hasilnya ya, algoritma dan pemrograman. Oke, ini bisa dikasih spasi dengan meletakkan spasi di antara ini tag gitu ya. Lalu, nah hasilnya ini akan lebih cakep nih ya, akan lebih teratur gitu ya. Ini algoritma dan pemrograman. Nah, itu dia fungsi daripada parameter n di sini. Dia menyambungkan ya kan, menyambungkan antara yang baris yang ini dengan yang ini gitu. Jadi kalau teman-teman kepanjangan misalnya nulisnya sampai ke sini ya potong aja di sini, tapi kalau pengen keluarannya nyambung ya manfaatkan parameter ini. Kemudian kita punya separator tadi ya. Kalau separator berarti kita buat print. Nah, satu lagi yang kita bisa lakukan ya, kita bisa mencetak keluaran sebenarnya juga dengan sebagai contoh saya buat kata yang lain lagi ya. Apakah I am learning Python gitu ya. I am learning Python. Nah, gini ya kan?
Kita juga bisa buatnya seperti ini. Kita buat koma di sini ya. Jangan lupa koma di bawah. Kemudian kita buat koma di sini, learning Python. Ini hasilnya juga akan sama nantinya ya, bisa diperhatikan. Nah, gini ya. Kita punya hasil I am learning Python ya. Selagi kita ya, berarti ini kita menyatakan keluaran string seperti ini. Gitu. Lalu di mana letak pemanfaatan separator? Dari sini kita bisa buat di sini set ya gini ya. Nah, ini udah dibantu sama dengan tergantung apa yang ingin kita letakkan di antara mereka gitu. Kalau seandainya yang diletakkan seperti ini misalnya ya. Nah, coba kita running, hasilnya ini. Oke, ini hasilnya ya. Jadi kita tadi kan meletakkan berapa bintang di antara mereka gitu ya. Maka kita punya hasil ini ya. Ya, I am learning Python, tapi ada bintang-bintang di antaranya gitu. Pusing-pusing kali gitu ya. Mudah-mudahan enggak. Oke. Nah, ini yang bagaimana menulis secara sederhana ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Oke, kemudian kalau teman-teman ingin mengeluarkan tulisan yang berwarna, gimana caranya gitu ya. Maka kita letakkan print, masukkan kode warna sesuai yang di slide tadi gitu ya. Oke, ini code-nya saya tulis seperti ini. Kalau kita running nanti keluarannya akan berwarna. Bagaimanakah itu? Mari kita lihat, kita running. Oke, ini hasilnya ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Jadi kita punya tulisan di sini berwarna hijau dari hasil keluaran yang ada gitu. Jadi tadi saya ambil nomornya itu 32 ya. 32. Jadi variasinya bisa dilihat pada tabel, ada slide yang sudah ditampilkan sebelumnya. Nah, ini dia akan mewarnai tulisan di bawahnya. Atau kita mau coba yang lain, kita print saja ini saja gitu ya. Yang ini saya taruh di atas ini gitu ya. Ya kita pilih misalnya warna yang lain ya. Ini 35 misalnya ya. 35 adalah ini warna tulisannya nantinya ya. Ini 40, jadi karena ini hitam ya, saya ambil latarnya hitam saja biar nggak terlalu rame gitu ya. Oke, yang ini adalah tipe tulisannya gitu. Nah, ini 35 ya, kita lihat ya. Atau mau dibedakan dengan yang ini, oke saja ya. Saya ambil satu di sini gitu ya. Mari kita coba lihat, kita running. Ini dia ya, dia berwarna ungu seperti ini ya. Jadi tulisan berwarna yang jadi dari batas ini ke sini dia warna ungu, yang ke bawah karena ada command yang di bawah ya, dia bawahnya berwarna hijau seperti itu teman-teman. Asik ya. Baik, mungkin demikian dulu ya untuk ini hal sederhana, menulis, kemudian mengatur, kemudian kita bisa mewarnai gitu. Kita sambung lagi dalam tutorial berikutnya ya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.